Kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang sekarang-sekarang ini banyak sedang mengalami sakit. Semoga lekas diberi kesembuhan, kemudian bisa beribadah sebagaimana kembali. Kemudian untuk kita yang sehat, semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus bisa istiqomah dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Ada hal yang meresahkan mungkin yang terjadi belakangan ini tentang Islam. Jadi ada perkataan ya atau video lah mungkin banyak viral, isinya seolah-olah menyampaikan narasi kedamaian dengan mengatakan bahwa jangan merasa benar sendiri. Ini yang ana tahu dan yang ana lihat orangnya Keribu nih yang ngomong. Ya Keribu, enggak tahu siapa namanya tapi dia Keribu aja orangnya. Ngomongnya benar-benar ngelantur dan hal yang dia omongkan mengandung pemahaman kekufuran. Entah itu dari segi hinaan kepada Arab atau secara tidak sadar dia telah menghina Nabi dan Allahnya. Ada kalimat yang benar-benar nyesek di hati. Dia berkata, "Wong Nabi Muhammad loh, bukan Arab. Arab itu kalau tidak ada Mekah tidak ada gunanya, nggak ada yang ngelirik, nggak ada peradaban di sana." Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkataan-perkataan seperti ini. Tidak perlu membantah dengan perkataan ulama ataupun dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Kita sebagai seorang mukmin yang memiliki sedikit saja keimanan mendengar perkataan atau kalimat seperti itu, otomatis pasti merasa tersinggung dan perkataan ini tidak benar dan tidak ada isinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam Al-Qur'an bahwa ada orang yang seperti ini. Mereka tidak mampu melawan hawa nafsunya sehingga dikuasai oleh ketamakan terhadap dunia dan memandang dunia itu segalanya. Artinya argumen yang dia kemukakan itu benar-benar bukan karena perspektif Tuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi." Dan kami telah siapkan neraka jahanam katsiran minal jinni wal insi, banyak dari jin dan manusia. Siapa mereka itu ada spesifikasinya. Nah, orang-orang yang disebutkan di sini persis sekali ada di karakter atau sifat orang yang berbicara yang telah kita katakan tadi ya. Pokoknya dia orangnya Keribu lah, tahu namanya siapa. Mereka itu lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Jadi hati mereka itu isinya dunia, kemudian ketamakan, dan apa yang ia inginkan tercapai apapun yang ia katakan. Walahum absarul la yubsiruna biha. Dan mereka memiliki mata tapi buta. Gak mau melihat mana yang benar, mana yang salah. Yang penting perut saya kenyang, kebutuhan saya terpenuhi. Walahum adzanul la yasma'una biha. Ketika diberikan pencerahan, kebenaran, mereka tidak mendengar. Kemudian mereka tidak mau memahami apa yang mereka dengar. Mereka tuh diibaratkan seperti apa sih? Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu seperti hewan, bahkan dikatakan lebih sesat lagi. Berat nih.
Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Ini relate sekali di kehidupan nyata. Hewan, contoh ada hewan yang paling jelek suaranya, himar misalkan. Setuju nih, para ulama hewan setuju, himar nih paling bodoh nih. Himar hewan yang paling bodoh. Tapi ketika disuruh belok, mau. Diajak ngajak buku dari Madinah ke Syam, jalan. Himar, keledai. Tapi orang-orang yang memiliki akal, memiliki hati, pendengaran dan penglihatan, bisa lebih tersesat dari itu karena tidak menggunakannya dan sengaja membuatnya tersesat. Ini orang, makanya Shahibul Hidayah Imam Zarnuji menukil dalam kitab Ta'lim, fasadun kabirun alimun mutahattik wa akbar minhu jahilun mutamassik huma fitnatun azimatun liman fi dinihi yatamassaku. Jadi suatu kerusakan yang besar sekali. Apa itu? Alimun mutahattik. Ketika ada orang yang alim, memiliki ilmu, belajar ilmu, untuk apa? Membodohi orang agar hawa nafsunya terpenuhi. Wa akbar minhu jahilun mutamassik. Dan yang lebih besar dari itu, orang bodoh yang sok pintar. Jadi orang ngomong tidak pakai ilmu, asalkan ceplas-ceplos dan mengandung keuntungan untuk dia. Nah, dia ngomong aja. Makanya kita harus berhati-hati. Perkataan Ibnu Sirin yang telah kita bahas di kitab At-Tibyan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah agama. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi orang-orang yang kelihatannya itu tidak berilmu, tidak ada bisa, ikhfa'nya aja salah. Ngomongin agama, kita bisa counter diri kita untuk tidak mendengarkannya. Jadi sabar, kemudian sabar. Itu adalah fitnah yang besar, terutama bagi orang yang memegang agamanya. Maka itu kita harus benar-benar sering mentadaburi bapak-bapak. Doa yang kita baca minimal 17 kali sehari. Benar-benar kita minta dengan doa itu agar kita tetap lurus di jalannya. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau beri nikmat ya. Engkau beri nikmat dengan ilmu dan kebenaran. Mau menyampaikan yang hak dan bersabar di dalamnya. Wairil maghdubi alaihim, bukan orang yang pintar kemudian sok pintar dan membodoh-bodohi orang yang bodoh, waladdallin, dan bukan juga orang yang sok tahu beribadah semaunya dan mengatakan hal yang sesat. Amin. Jadi itu setiap hari kita baca, ditadaburi, dan memang ketika kita tahu makna itu, setiap sholat kita harus penuh harap gitu. Ini benar-benar nih, ya Allah berikanlah kami petunjuk, berikanlah kami jalan yang lurus. Jangan cuma asal enggal-enggalan baca Al-Fatihah, terus tidak ada tadabbur dan memang tidak ada keinginan untuk merealisasikannya. Jadi itu adalah nasihat bagi diri kami sendiri, kemudian antum sekalian, dan kalau live ini pemirsa yang menyaksikan ya, agar selalu berhati-hati dalam mengambil ilmu dan menuntut ilmu. Baik. Itu saja mungkin pembukaannya. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nah, tidak sadar kita sudah sampai ke bab yang ke-6. Jadi ini insya Allah kita bakal membahas tentang masalah fikih di sini insya Allah. Jadi penting sekali untuk kita fahami agar prakteknya itu benar. Al-babus sadis, qala al-muallif rahimahullah, nafa'ana bi'ilmihi fid dharaini amin. Fi adabil Qur'an, adab-adab terhadap Al-Qur'an. Hadzal babu huwa maqsudul kitab. Bab ini adalah maksud ditulis kitab ini. Jadi Imam Nawawi sebenarnya nulis kitab ini intinya adalah ini nih. Fi adabi Al-Qur'an. Adab kepada Al-Qur'an. Wa huwa muntashirun jiddan. Udah banyak sekali menyebar
tentang adab-adab kepada Al-Qur'an. Wa ana usyiru ila atrafin min maqasidihi karahatal italah. Dan saya hendak menyampaikan sisi-sisi yang langsung merujuk ke maksudnya. Jadi langsung ke maksudnya gitu, ditembak dar-dar. Karahatal italah, takut kepanjangan. Jadi langsung aja, karena Imam Nawawi ini kan ilmunya luas sekali, tapi di sini beliau ringkas sekali. Takut kepanjangan. Wa khaufan ala qari'ihi minal malalah. Dan takut karena kepanjangan, takut yang baca itu nanti bosan, gitu ya. Pasti ini Imam Nawawi tahu sekali nih keadaan muridnya yang malas baca, cepat sekali ngantuk. Siapa di sini yang baru baca muqaddimah buku udah kiap sekali. Apalagi baca sirah ya, nyen ada tuh. Lupa pasti itu. Ini motivasi ya biar kita tidak cepat bosan membaca. Fa awwalu dzalika yajibu 'alal qari' al-ikhlas kama qaddamna. Pasti ini hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita membaca Al-Qur'an, menuntut ilmu itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa mura'atul adab ma'al Qur'an, dan memperhatikan adab-adab terhadap Al-Qur'an. Jadi itu ya, ikhlas, kemudian memperhatikan adab terhadap Al-Qur'an. Nanti dirinci oleh Imam Nawawi di belakang. Fayambagi an yastahdira fi nafsihi annahu yunaji lillahi ta'ala atau yunajillaha ta'ala. Maka hendaklah bagi seseorang yang ingin membaca Al-Qur'an itu, memahami ataupun menghafal, an yastahdira fi nafsihi annahu yunajillaha ta'ala, menghadirkan hati benar-benar bahwasanya ia sedang bermunajat kepada Allah. Jadi kalau kita benar-benar khusyuk membaca Al-Qur'an, kita itu harus menghadirkan hati kita benar-benar tadabbur untuk Al-Qur'an. Wa yaqra'u 'ala hali man yarallaha ta'ala. Lebih dari itu, ketika kita ngaji, hendaklah kita mengaji seolah-olah kita melihat Allah. Jadi ini Allah sedang nyimak nih. Jadi sedang melihat kita membaca kalamnya. Fa innahu in lam yakun yarahu fa innallaha ta'ala yarahu. Sesungguhnya kalau tidak bisa di maqam ini ihsan ya, maka sesungguhnya yakinlah bahwasanya Allah itu melihatnya. Jadi kalau tidak bisa nih kita nganggap Allah itu sedang melihat kita, kita tuh sedang ada di hadapan Allah gitu, seolah-olah. Kalau tidak bisa ya udah, berarti Allah itu kita yakin bahwasanya Allah melihat kita. Nah dari situ adab akan timbul dan muncul. Kalau memang benar-benar kita berpikir yang kita baca itu adalah kalam Allah. Jadi kalam Allah itu kan artinya Allah langsung yang berbicara. Jadi kita sedang membaca huruf-huruf yang terangkai dengan makna, yang mana huruf-huruf tersebut adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu akan muncul istihdarul qalbi. Pasti segan nih. Samalah kayak misalkan di nasihatin sama presiden aja, pasti setiap katanya kita hafal. Itu baru manusia yang memiliki jabatan tinggi. Ingat, jangan lupa sholat di masjid ya. Nah, kalau gitu aja presiden ngomong, pasti kita tak bisa tidur ngapalin itu. Ingat, jangan lupa sholat di masjid. Perkataan manusia. Tapi kalau memang kita benar-benar menghadirkan hati, yang kita baca itu adalah perkataan Allah, Rabbukumul A'la, Tuhan yang maha tinggi. Gimana kita caranya tidak beradab terhadap Al-Quran? Gimana kok kita itu pakai kaos bolong-bolong ditudini mbak ngaji? Pasti tidak bisa kayak gitu. Gimana kita dalam keadaan bau ketek, bau bawang, habis nyangkul ngaji? Pasti segan. Karena apa? Karena kita tahu yang kita baca itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk ke faslun. Wa yambagi idza arada al-qira'ata an yunazzifa fahu bisiwaki wa ghairihi. Dan hendaklah bagi orang yang ingin membaca Al-Qur'an membersihkan mulutnya menggunakan siwak atau yang semisal dengan siwak. Ya.
Jadi bapak-bapak jangan menjaga passion mulut itu hanya untuk makhluk saja. Mau ke masjid nih biar enggak kebawaan orang-orang sikat gigi siwak Tapi pas ngaji membaca kalam Allah, nah kenapa sih juga enggak ada yang nyium? Itu kesenjangan. Wal ikhtiyaru fi as-siwak an yakuna bi'udin min araq. Kemudian di sini dikasih rekomendasi sama Imam Malik. Siwak yang bagus digunakan untuk bersiwak itu dari ud min araq, namanya ud arak atau ud araq. Nah ini anak nggak tahu nih ud araq seperti apa, mungkin jamaah ada yang tahu. Intinya siwak ya, namanya ud araq. Wa yajuzu bisa iril aidan. Nah, boleh sih sebenarnya kalau pakai kayu yang lain, asal bisa dipakai siwak ya, bapak-bapak jangan pakai kayu kelor, pahit. Yang penting bisa dipakai siwak. Yang paling bagus itu araq. Wa bikulli ma yunazzif, dan setiap hal yang bisa membersihkan gigi. Kal khirqah al khashnah. Nah, di sini disebutin khirqah khashnah itu semacam kain potongan kain yang kasar gitu ya. Nah, biasanya kalau di Lombok, bapak-bapak tahu, katanya caranya untuk sikat gigi di sana biar giginya itu kuningnya hilang, biar putih, nggak tahu nih beneran apa enggak ya. Itu disuruh pakai kain kasar terus diisiin pasir di dalamnya. Nah, ini bisa nih seperti ini. Yang penting pasirnya yang suci, jangan pasir yang najis. Nah, itu dipakai siwak biar giginya putih. Mungkin kalau mau ada yang nyoba silahkan. Kemudian nah itu yang penting bisa menghilangkan kotoran di gigi. Wa fi husulihi bil isba' al khashnah salasata aujuh li ashabi Syafi'i rahimahumullah. Nah, di sini disebutin cukup nggak kalau misalkan ngebersihinnya pakai jari gitu ya, jarinya dimasuk-masukin ke gigi. Nah, di sini ada 3 pendapat. Masalah jari dipakai siwak aja ada 3 pendapat. Nah, itu di ulama Syafi'i aja lagi, bayangin nih. Para ulama itu seperti apa ngadepin masalah fikih. Yang pertama, annahu la yahsul, nggak bisa. Jadi kalau orang bersiwak menggunakan tangan, dia itu tidak sama dengan bersiwak, gitu ya. Jadi siwak itu harus menggunakan kayu atau yang semisal dengan kayu. Kalau misalkan pakai jari aja, maka itu bukan siwak namanya, tapi cuma bersih-bersih gigi biasa aja. Kemudian yang kedua, yahsul, bisa. Jadi siwak juga namanya kalau pakai tangan. Secara tangan, kalau tidak salah, ana lupa sih ini riwayatnya, emang ada Rasul tuh ketika lupa membawa siwak, beliau menyeka-nyeka giginya menggunakan tangan. Wallahu a'lam. Makanya di sini ada pendapat yang kedua, bisa dianggap bersiwak juga. Kemudian yang ketiga, yahsul au yuhsal in lam yajid ghayraha. Bisa kalau misalkan tidak ada siwak. Nah, ini mungkin pertengahan ya. Kalau misalkan lupa atau nyari-nyari tidak ada. Wala yahsul in wajad. Dan kalau misalkan bisa nemuin siwak, maka tidak sah pakai tangan. Jadi tidak disebut bersiwak. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda spesifik tentang siwak ini kan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Setiap salat kita diperintahkan untuk bersiwak. Artinya bersiwak ini hukumnya sunnah setiap kali sebelum sholat. Jadi ada kadar pahala di situ ketika kita bersiwak. Makanya bersiwak menggunakan jari pun dibahas permasalahan fikihnya, karena ini menyangkut pahala atau tidak gitu. Wa yastaku aradhan mubtadi'an bil janib al aiman min famihi. Nah, ini disebutin nih sunnahnya sama Imam Nawawi. Hendaklah orang yang bersiwak itu mulainya dari sisi kanan giginya, ya. Jadi dari kanan dibawa nih giginya yang sampai sini. Nah, kalau misalkan siwak di depan umum jangan rengas, Pak ya. Kelihatannya gimana gitu. Jadi kalau misalkan memang mau sampai ke dalam siwaknya, mungkin ditutup pakai tangan gitu. Jangan sampai ini. Kan orang ngelihatnya kengken kaden. Gitu ya, mungkin ditutuplah sedikit. Jadi mulainya dari kanan ya Bapak-bapak ya ketika bersiwak nih. Kemudian wayan wibihi al-ityan bis sunnah, dan hendaklah orang yang bersiwak itu berniat untuk menjalankan sunnah. Jadi setiap hal yang dilakukan oleh Rasulullah itu
kita contoh dan kita niatkan untuk mengikuti beliau. Dengan itu akan timbul kadar pahala dan kekhusyuan dalam beribadah. Jadi dari kanan dulu, kemudian baru ke kiri. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, yaqulu indal istiyaq, doa siwak ya. Mungkin kalau ada yang belum tahu, ternyata siwak itu ada doanya. Apa doanya? Allahumma barik fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah mulutku wahai yang maha mengasihi, gitu ya. Jadi ketika kita siwak berdoa dulu, Allahumma barik fihi ya arhamar rahimin. Nah, dihafalkan sekarang ya, karena kita udah sering sekali bersiwak nih. Sikat gigi itu masuk kategori siwak dia. Cuma kalau misalkan mau benar-benar sunnah, pakai kayu arak yang tadi. Bukan arak pakai mabuk ya, Bapak-bapak ya. Arok. Jangan salah paham nih pemirsa juga. Dipotong nanti, nah pakai arak nih siwak. Nah, gitu ya. Jadi niatkan untuk sunnah dan berdoa. Doanya ini dihafal bersama, insyaallah gampang sekali. Allahumma barik fihi ya arhamar rahimin. Allahumma barik fihi ya arhamar rahimin. Kemudian qala al-Mawardi berkata min ashabi Syafi'i. Jadi ada namanya Imam Al-Mawardi. Ya, adalah salah satu ulama Syafi'i. Wa yustahabbu an yastaka fi dhahiril asnan wa batiniha. Disunnahkan untuk bersiwak fi dhahiril asnan wa batiniha, dari gigi yang kelihatan sampai yang enggak kelihatan, gitu ya. Karena dengan itu bau mulut dan kotoran secara sempurna akan hilang, gitu. Wa yamurru siwaku ala atrafil asnan. Jadi siwak itu dibawa jalan ke selah-selah gigi sampai ke ujung-ujungnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan bisa dijangkau semuanya, Bapak-bapak, zahirihi wa batinihi, yang kelihatan atau yang enggak kelihatan di dalam. Jadi siwak. Jadi nyiwaknya juga bukan cuma gini-gini aja di depan, tapi nyiwaknya ke dalam juga, yang di dalam kalau misalkan bisa. Sikat gigi kan kita kayak gitu kan. Jadi sikat gigi itu sikat gigi yang di luar dulu, kemudian di atas bawah, kemudian yang di dalam juga kita sikat, gitu. Wa karosi adrosihi, dan yang di dalam adros itu jamaknya dors. Yang gigi yang di tengah pakai makan nih, gigi geraham. Nah, gigi geraham itu di dalamnya itu juga dibersihin, karena gigi geraham itu udah yang berpotensi berlubang dan memiliki banyak kotoran. Makanya di sini disebutin khusus. Wa saqfi halqihi imroron rafiqan. Dan atap mulut kita bersihkan juga dengan santai saja. Imroron rafiqan. Dibersihin pakai siwaknya itu pelan-pelan aja, gitu. Qalu, kemudian sebagian ulama tadi berkata, wa yanbaghi an yastaka bi'udin mutawassit. Hendaklah bersiwak dengan kayu yang sedang-sedang saja, bi'udin mutawassit. La syadidal buyusah. Jangan terlalu kering kayunya. Babak sih di atas. Kalau terlalu kering sakit. Kemudian wala syadidar rutubah, dan jangan terlalu benyek juga. Nah, itu kalau misalkan terlalu benyek enggak bersih. Kalau misalkan terlalu kering sakit. Jadi yang biasa-biasa aja. Makanya siwak itu kan sebelum dipakai, siwak kan kayu. Sebelum dipakai itu kan ditujak dulu ya, Bapak-bapak. Nah, itu. Nah, kalau misalkan siwak ini perlu dirawat juga. Mungkin di sini enggak ada ya bacaannya ya. Tapi ini sebagai tambahan saja. Siwak itu perlu dirawat juga, sebagaimana sikat gigi harus kita ganti 3 bulan sekali. Bahkan siwak ini lebih sering lagi, kan siwak panjang. Nah, kalau udah dipakai itu dipotong, kemudian ditujak lagi. Jangan yang di situ aja dipakai, ganti lumutan. Bukan ngebersihin, malah makin tambah bau jadinya. Jadi baik. Sampai tumbuh daun siwak. Jadi dibersihin juga siwaknya, jadi dipotong itu yang kotor. Apalagi pakai ngebersihin habis makan gulai kambing, muluk-muluknya yang kuning di atas tuh, besoknya itu lagi dipakai siwaknya. Jadi harus menjaga kebersihan siwak juga. Agar apa? Agar kebersihan gigi itu maksimal. Dan Rasul pasti mempraktekkan ini, karena Rasul itu adalah orang yang paling bersih, orang yang paling wangi, dan orang yang paling disiplin masalah kebersihan. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada tuh ceritanya Rasulullah pas ngomong sama sahabat, bau apa nih? Nggak pernah.
Nggak mungkin. Nah, kalau kita mungkin. Pokoknya kalau kita udah ngomong nih, kita harus sadar diri juga kadang, Pak. Kalau misalkan kita ngomong sama orang, terus orangnya agak mundur, seret. Nah, berarti itu alamat. Beli siwak arak. Kalau udah seperti itu, apalagi udah sampai kayak kode-kode tuh. Ya, Pak, kenapa, Pak? Siwak, ini masalah siwak perlu diperhatikan juga. Jadi sekecil ini pun dibahas oleh Imam Nawawi agar apa? Agar kita mempraktekannya. Karena sekecil apapun sunnah yang datang dari Rasul, itu pasti ada nilai positif dan kesehatan untuk fisik kita. Makanya di sini dibahas sama Imam Nawawi, bahkan sedetail ini, gimana siwaknya, menggunakan siwak apa dan sebagainya. Kemudian qala, ada yang berkata lagi, fa inishtadda yubsuhu layyinhu bil ma'i. Kalau misalkan keras sekali, maka dilembutin pakai air. Wala ba'sa bi istimali siwaki ghairihi bi idnihi. Jadi ya ini walaupun jarang terjadi sih, tapi boleh-boleh saja. Enggak apa-apa kalau misalkan mau pakai siwak teman kita dengan izin, gitu ya. Kalau misalkan kita lupa bawa siwak nih, teman kita bawa siwak nih, pinjam dong siwaknya. Nah, itu boleh, yang penting izin nih. Yang penting izin, insya Allah boleh, tentu dengan kebersihan, tata cara dan kebersihan yang berlaku. Sebelum dipakai dicuci dulu dan sebagainya, jangan langsung rengas. Baik. Wa amma idza kana famuhu najisan bidamin, nah, apabila mulutnya itu ada najisnya, yaitu najis darah, au ghairihi, atau yang selainnya, semisal darah, fa innahu yukrahu lahu qiraatul Qur'an qabla ghuslihi. Nah, ini menurut Imam Nawawi makruh hukumnya membaca Al-Qur'an sebelum dikumur-kumurin atau dicuci, gitu ya. Kalau misal ada najis darah di dalam mulut itu, dia hendaklah dicuci terlebih dahulu. Makruh hukumnya kita membaca Al-Qur'an. Wa hal yahrum, dan apakah haram hukumnya? Qala Ar-Ruyani, di Imam Ar-Ruyani berkata, min ashabis Syafi'i an walidihi, beliau berkata dari ayahnya, yahtamilu wajhaini wal asah la yahrum. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama bilang haram, yang pertama bilang enggak. Wal asah la yahrum, dan yang paling sahih itu adalah tidak haram. Tentang siwak ini insyaallah selesai, dapat dipahami dan insyaallah dapat dipraktekkan. Kemudian faslun, kita lanjut ke fasal selanjutnya. Yustahabbu an yaqra'a wa huwa ala taharatin. Disunnahkan membaca Al-Qur'an sedang dalam keadaan suci. Nah, berarti kalau misalkan tidak suci gimana? Fa in qara'a muhditsan jaza bi ijma'il muslimin wal ahadits fihi katsiratun ma'rufah. Nah, kalau misalkan membaca, ini kita membaca dulu ya konteksnya. Kalau misalkan membaca Al-Qur'an dalam keadaan berhadas, maka ijma' ulama, kita ngomong masalah yang hadas kecil dulu. Ijma' ulama boleh membaca Al-Qur'an. Wal ahadits fihi katsiratun ma'rufah. Hadisnya banyak sekali. Para sahabat itu membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak berwudu. Qala Imamul Haramain. Nah, Imamul Haramain ini Imam Al-Juwaini Asy-Syafi'i. Beliau berkata, wala yuqalu irtakaba makruhan. Maka kalau ada orang yang tidak ambil wudu, artinya dia udah berhadas kecil, kemudian tidak membaca Al-Qur'an, dia tidaklah berbuat dosa dengan dosa yang makruh. Artinya dia tidak berlaku hal yang makruh lah. Jadi boleh-boleh aja seperti itu. Bal huwa tarikun lil afdal. Tapi ada tapinya. Dia adalah orang yang meninggalkan hal yang lebih afdol, gitu. Jadi sekarang nih banyak orang yang ninggalin yang afdol gara-gara apa? Toh boleh, gitu. Padahal ketika kita menuju hal yang lebih afdol itu mudah sekali, gitu. Misalkan ini nih, kita kan gampang sekali tuh ambil wudu, air, masya Allah di sini di Indonesia banyak sekali. Untuk menuju hal yang lebih afdol, keluarinlah effortnya sedikit. Untuk berwudu, kemudian kita baca Al-Qur'an. Nah, itu hal yang lebih afdol. Mungkin bisa untuk introspeksi, kita itu sering sekali kalah dengan hal yang ringan, padahal di situ mengandung pahala. Kemudian jor-joran dengan padahal hal itu capek sekali,
dan di dalamnya nggak dapat pahala-pahala sekali, gitu loh, nggak terlalu pahala banget. Misalkan ini, kita kalau misalkan mau ngaji, dapat afdolnya uduk dulu, ya Allah, jalan sedikit sekali ke kamar mandi atau ke tempat wudhu, itu kan tidak membuat kita ngos-ngosan, tidak membuat kita keringetan. Tapi misal kalau melakukan hal di luar itu, padahal mungkin tidak mengandung pahala, Jeb, futsal yuk, yuk lagi, langsung ngegas, 2 jam di lapangan. Itu kalau misalkan ngomongin effort ya, untuk Allah dan untuk hawa nafsu, bukan hawa nafsu, untuk Allah dan untuk hal yang dimubahkan demi kepentingan kita, itu perbandingannya jauh sekali. Main futsal 2 jam, ndak pakai istirahat, gas. Uduk untuk ngaji aja, kan boleh ndak uduk, Nah, ini introspeksi juga bagi diri kami sendiri tentunya pertama, dan untuk yang mendengarkan. Ya, mungkin bapak-bapak sering dengar hal ini, pasti mikir tuh, kalau dipikir-pikir benar juga ya. Tapi kenapa kok sulit sekali gitu? Nah, inilah di sini bisikan syaitan dan kekangan hawa nafsu. Pasti kalau misal untuk kebaikan, bisikan di dalam hati kita itu isinya, kan boleh nggak usah wudhu, ngaji dah langsung, santai aja nggak dosa kok. Nah, oh iya ya boleh, khair insyaallah, bismillahirrahmanirrahim, ngaji. Terus kalau misalkan diajak futsal, jangan sampai ada futsal nih, mau sehat apa enggak? Oh iya benar juga, kita harus sehat, jalan langsung. Nah, itu perbandingan posisi Allah di kehidupan kita. Baik. Kemudian wal mustahadah fi zamanil mahkum bi annahu tuhur atau tuhurun. Dan wanita yang mustahadah, memiliki darah penyakit yang keluar dari lubang rahimnya. Nah, dia itu dihukumi suci di saat-saat tertentu, wa hukmuha hukmul muhdits. Dan hukumnya dia dianggap muhdits lah, berhadas. Jadi kan ada haid, ada istihadah. Jadi istihadah ini bukan haid dia, yang keluar itu darah penyakit. Nah, ini ada pembahasan tersendiri. Intinya kalau mustahadah itu dia dianggap muhdits. Wa ammal junub wal haid. Nah, sekarang pembahasannya khusus nih, masalah junub dan haid. Junub dan haid, fa innahu yahrumu 'alaiha qira'atul Qur'an. Sawa'un kana ayatan au aqal minha. Nah, diharamkan ini di mazhab Syafi'i, Imam Nawawi mazhab Syafi'i, diharamkan bagi mereka membaca Al-Qur'an walaupun 1 ayat atau kurang dari itu. Jadi kalau pas junub kemudian haid, bukan junub kemudian haid ya, pas junub atau haid, diharamkan kita untuk membaca Al-Qur'an lafzan. Jadi kalau misalkan mau ngaji itu dalam hati. Jadi tidak boleh kita baca walaupun 1 ayat atau kurang dari itu. Misalkan kita niat ngaji nih, dikeluarkan lafaznya surat Al-Qalam misalkan. Nah, itu kan nun itu belum selesai kan ayatnya, 1 ayat, baru kita baca nun aja, itu udah tidak boleh. Wa yajuzu lahuma ijra al-Qur'an ala qulubihima min ghairi talaffuzin bihi. Nah, di sini disebutin boleh bagi mereka berdua yang haid atau yang junub untuk membaca Al-Qur'an di dalam hati saja, min ghairi talaffuzin bihi, tanpa dilafazkan. Wa yajuzu lahuma an-nazru fil mushaf wa imraruhu 'alal qalbi. Nah, boleh nih kalau misalkan ada yang nanya, boleh enggak orang yang haid itu murajaah Quran? Jawabannya boleh. Karena dia boleh melihat Al-Qur'an kemudian membacanya, tapi di dalam hati, ya. Wa ajma'al muslimuna ala jawazit tasbih. Seluruh umat muslim, seluruh ulama di dunia bersepakat bahwasanya orang yang junub ataupun haid itu boleh bertasbih subhanallah, wa tahlil la ilaha illallah, wa tahmid alhamdulillah, wa takbir Allahu akbar, wassalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bersolawat kepada Rasul. Nah, itu boleh kalau diucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa subhanallah dan yang lainnya. In qala al-insan, kalau misalkan orang yang junub atau haid ini berkata,
khudhil kitaba biquwwah wa qasuda bihi ghairal Qur'an fahuwa jaizun wa kadza ma ashbahahu. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang junub ataupun haid itu ngomong wa khudhil kitaba biquwwah. Nah, ini kan ayat Al-Qur'an nih. Tapi tidak dengan niat untuk membaca Al-Qur'an. Nah, maka itu dibolehkan. Khudhil kitaba biquwwah itu kan cepat ambil Qur'an, gitu kan? Cepat ambil kitab dengan cepat gitu. Nah, dengan keras. Itu kalau misalkan kita baca itu tidak dengan niat mengaji atau membaca Al-Qur'an, maka diperbolehkan. Jadi wa kadza ma asbahahu, dan yang lainnya juga seperti itu. Wa yajuzu lahuma an yaqula indal musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idza lam yaqsuda Al-Qur'an. Boleh ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalau tidak bermaksud untuk membaca Al-Qur'an, gitu ya. Wa qala ashabuna al-khurasaniyun. Jadi ashab ulama Syafi'i dari Khurasaniyun berkata wa yajuzu an yaqula inda rukubid dabbah, dan boleh berdoa atau berkata ketika ingin naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, wa inna lahu, dan lanjutannya boleh. Wa inda du'a, dan ketika berdoa, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh jadi isi di dalam Al-Qur'an yang termasuk ayat itu boleh digunakan untuk berdoa ketika junub ataupun haid, ya. Akan tetapi tidak dengan maksud untuk mengaji, tapi ini untuk berdoa. Nah, contohnya di sini ketika perjalanan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Boleh. Atau kita mau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik itu dalam keadaan junub ataupun haid. Talaffuzan atau lafzan secara dilafazkan. Kemudian qala Imamul Haramain, Imam Al-Juwaini berkata, fa idza qala al-junub, apabila ada orang junub berkata bismillah, berkata bismillah, yaqsudu syai'an atau yaqsidu syai'an, kemudian bermaksud untuk hal lain gitu, bukan untuk ngaji, kan ada di Al-Qur'an itu bismillah, lam ya'sam, maka dia tidaklah berdosa. Jadi boleh hukumnya. Kemudian wa yajuzu lahuma qira'atu ma nusikhat tilawatuhu, maka boleh bagi orang yang ingin membaca Al-Qur'an tapi secara lafaz dia itu udah dinasakh. Jadi ada beberapa ayat itu udah dinasakh tapi masih dipraktekkan. Misalkan asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Nah, itu tuh boleh dilafazkan asal ayat-ayat yang dinasakh dalam Al-Qur'an. Nah, ini kan ayatnya udah dinasakh tapi prakteknya masih ada sampai sekarang. Asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Jadi kalau orang yang udah menikah kemudian dia berzina, ketahuan, saksi udah lengkap semuanya atau mengaku sendiri, farjumuhumal battah, maka dia itu wajib dirajam hukumannya. Nah, ini masih dipraktekkan. Kemudian ayatnya sudah dinasakh. Begitu pula ada ayat yang ada di Al-Qur'an tapi maknanya yang dinasakh. Ini pelajaran ulumul Qur'an ya, masalah nasakh mansukh. Baik, ini mungkin waktunya 10 menit lagi ya Bapak sekalian. Mungkin sebelum kita lanjut atau kita sudahi ada pertanyaan. Baik, tafadhol. Oke. Kalau siwak sama sikat gigi bisa disamakan enggak, Ustaz? Nah, kalau siwak sama sikat gigi bisa. Soalnya di sini disebutin sama Imam Nawawi. Ini ya, Imam Nawawi ini mazhab Syafi'i. Jadi kita harus membersihkan an yunazzifa fahu bisiwaki au ghairihi. Jadi membersihkan mulut dengan siwak, sunnahnya ya sebelum sholat, dengan siwak
atau dengan yang lainnya yang serupa dengan siwak dan bisa membersihkan mulut kita. Nah, sikat gigi itu termasuk kategori bersiwak juga. Tapi kalau misalkan ngomong kadar pahala iqtidaan bir rasulnya, maka lebih afdal menggunakan siwak. Nah, kalau misalkan kebiasaan masih tetap sikat gigi, kalau mau dapat sunnahnya bersiwaklah sebelum sholat, ada siwaknya. Tapi kalau mau sikat gigi juga dapat pahala juga, karena itu masuk dalam kategori bersiwak juga. Di sini perkataannya dengan siwak, dengan kayu siwak atau dengan yang lainnya. Tadi ya, yang penting dia bisa digunakan untuk membersihkan. Jadi bolehkah menggunakan hal yang tidak bisa membersihkan mulut? Ya kalau digunakan sih boleh aja, tapi nggak masuk kategori siwak. Dia nggak membersihkan soalnya gitu. Makanya di sini disebutkan yang bisa membersihkan. Itulah kira-kira Pak ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan mau bawa sikat gigi dari rumah ke midhoah tempat wudhu, mau sikat gigi di sana, tetap dapat pahala di hadis laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Jadi begitulah kira-kira. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi. Ini kita sudah selesai ini fasalnya. Jadi insyaallah kita akan lanjut fasal selanjutnya di pertemuan selanjutnya insyaallah. Baik, waktu 5 menit lagi. Nah, kalau alim kalau dia datang bulan tuh enggak boleh baca Al-Qur'an gitu ya. Misalnya kalau pakai handphone lah, kalau dia datang bulan biasanya baca surat Kahfi itu pakai HP gitu, mau pakai Al-Qur'an gitu. Kalau ini permasalahannya kontemporer sekali memang, karena apakah aplikasi yang kita buka di Al-Quran ini melambangkan mushaf? Jadi apakah dia mushaf yang dimaksudkan tidak boleh disentuh gitu? Jadi ulama mutaakhirin yang sekarang ini banyak berpendapat bahwa handphone ini itu bukanlah mushaf. Jadi kalau misalkan mau ngaji pakai handphone kita saat junub ataupun haid, itu boleh kita gunakan gitu. Karena dia bukan mushaf. Nah, kalau dia mushaf berarti HP ini terkandung mushaf di dalamnya. Nah, kalau misal HP terkandung mushaf di dalamnya, tidak boleh kita bawa kemana-mana, ke kamar mandi, ke tempat-tempat yang kotor. Nah, itu kan tidak boleh. Makanya aplikasi itu bukanlah mushaf. Nah, jangankan pakai ini Pak, pakai HP, mushaf sekalipun boleh. Yang penting pakai sail atau siter, penghalang. Misalkan selop tangan atau kain, kita pakai buka Al-Qur'annya. Nah, itu boleh. Sebagaimana fatwa dari Syekh bin Baz. Jadi Syekh bin Baz menjelaskan bahwa yang tidak boleh menyentuh itu menyentuh langsung. Kalau misalkan pakai kain atau penghalang itu masih boleh dibuka. Dengan syarat Pak ya, tidak boleh ngaji dilafazkan. Jadi kalau misalkan dia mau ngaji Al-Kahfi harus dalam hati. Itu untuk yang datang bulan, jangan dikeraskan suaranya. Misalnya kalau dia dalam misalnya kalau pas lagi belajar Al-Qur'an itu gimana Ustaz? Kalau tahfiz gitu misalnya. Nah, kalau misalnya dia kalau misalkan jadi guru tuh bisa diakalin Pak. Kalau misalkan mau konsisten sama mazhab Syafi'i ya. Nah, ini muridnya Ustaz. Oh, muridnya? Ya, dia misalnya pas lagi datang bulan, itu tahfiz, habis itu lagi setoran, itu gimana? Libur berarti. Oh, liburin ngaji. Bukan. dia suruh tetap murojaah karena masih bisa murojaah. Gitu, kan masih bisa murojaah. Nah, kalau misalkan udah waktunya dia tasmi gitu ya, kalau misalkan mau konsisten benar-benar nih. Oh, saya haid, tapi sekarang jadwal tasmi, disuruh sama ustazahnya misalkan. Ya udah nggak usah tasmi, tapi murojaah ya dalam hati gitu. Karena nggak mungkin bisa tasmi kalau dalam hati ustazah tasmi. Nah, kan nggak bisa kan? Dia ngaji apa itu? Nggak tahu salah benernya. Nah, makanya caranya ya seperti itu. Nggak usah disuruh baca dia. Ya udah murojaah saja gitu. Dan murojaahnya nggak boleh dilafazkan. Dan kalau misalkan mau buka mushaf bisa pakai HP atau gini atau mau buka mushaf tapi pakai penghalang, entah itu selop tangan ataupun kain gitu ya bapak-bapak sekalian. Jadi ini ini kita kasih tahu aplikasi di dalam HP itu memang bukan Al-Qur'an, tapi untuk menghormati Al-Qur'an haram hukumnya kita buka aplikasi Quran di dalam hammam.
gitu ya. Jadi nggak boleh kita bawa HP, nggak boleh bawa HP. Kalau pas ke hammam buka Al-Quran, nggak boleh. Nah, misalkan nih ada yang mungkin ada nih yang main HP di dalam hammam, ada nggak? Kalau misalkan ada kepepet atau seperti apa, HP yang misalkan ini wallpapernya atau apa itu ada Al-Quran atau lafzul jalalahnya, maka taruh di luar dulu, titip di teman. Kecuali dalam keadaan darurat, di pom bensin ada orang di luar, jangan di situ dititip HP-nya. Baru HP-nya S21 yang baru lagi, waduh, 14 juta hilang. Nah, jadi sesuai dengan keadaan dan logika lah yang seperti itu. Bisa dipahami Pak ya? Insyaallah. Tayyib. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, semoga dengan ini bisa menambah ketakwaan dan keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki diri kita jadi lebih baik lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.